dipakai Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Aku juga. Kalian gimana? Melayani Tuhan, kenapa enggak? Kenapa harus takut? Kenapa harus malu? Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Kamu mau dipakai Tuhan? Yuk kita melayani Tuhan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Teman-teman, yuk kita pakai talenta kita untuk memuji Tuhan. Yuk kita melayani Tuhan dari sekarang. Kids for Christ. Shalom adik-adik. Ya, jumpa lagi sama Kakak Iren dan Kok koreksi? Iya, kita hari ini mau ngapain kok? Kita mau ibadah online. Iya, yuk adik-adik semuanya yang di rumah, kalau ibadah nggak boleh sambil tiduran ya kok. Nggak boleh sambil makan juga. Waduh, iya nggak boleh. Terus harus mandi ya kok ya. Oh iya, itu pasti. Nah iya, oke deh. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyi pujian Bertumbuh Ku Mau Bertumbuh. Dari bawah ya. Bertumbuh, ku mau bertumbuh. Makin tinggi. Bertumbuh karena Yesus. Bertumbuh, ku mau bertumbuh. Karena Yesus. Aku mau melompat, aku mau melayang, aku mau menari, aku mau menari. Karena Yesus. Bertumbuh, ku mau bertumbuh. Karena Yesus. Sekali lagi bertumbuh ya. Bertumbuh, ku mau bertumbuh. Karena Yesus. Mau lompat kok? Aku mau melompat. Aku mau melayang. Aku mau menari. Karena Yesus. Aku mau melompat. Aku mau melompat. Aku mau melayang. Aku mau menari. Karena siapa? Karena Yesus. Wah, aku juga mau bertumbuh dong koreksi. Kamu koreksi kok mau bertumbuh? Iya, masih semangat kan kok? Semangat. Adik-adik di rumah masih Adik-adik semangat? Semangat dong. Masih, iya. Koreksi kalau di luar rumah harus pakai apa nih kok? Harus pakai masker. Nah, Jangan kena virus. Iya, terus rajin-rajin cuci Tangan. tangan. Oke, masih semangat semuanya? Masih dong. Yuk, kita nyanyiin pujian bertambah-tambah dalamnya. Semakin cinta Tuhan, amin. Amin. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah
hati kita ya kok ya. Untuk ditabur dengan firman Tuhan, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Gak ada lagi yang mungkin lihat sama papahnya kanan kiri, semuanya lipat tangannya. Kita mau bilang aku mau cinta Yesus selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Tuhan berkati Kanisha yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi dan Tuhan memberkati kami yang ada di rumah adik-adikmu Tuhan. Biarlah kami boleh duduk diam dan kami boleh mengerti apa isi firman-Mu dalam firman Tuhan pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya.
Amin. Iya. Semuanya selamat mendengarkan firman Tuhan. Sampai jumpa lagi. Dadah. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti semua baik-baik saja kan? Jangan lupa terus pakai masker. Karena di Bogor kadang dengar di berita kalau di Bogor sudah zona merah. Jadi kalau adik-adik keluar atau ke sekolah beraktivitas, tetap jangan lupa pakai masker, rajin-rajin cuci tangan ya, supaya tetap sehat dan terus berdoa supaya Indonesia cepat kembali pulih dan kita bisa bersama-sama di gereja Tuhan memuji Tuhan. Amin. Nah, pada pagi hari ini Kanesya akan bagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Firman Tuhan pada pagi hari ini Kanesya beri judul bertekun dalam doa. Itu terambil di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Kanesya akan bacakan secara cepat. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Nah, adik-adik, dalam kebenaran firman Tuhan ini, dari judul kebenaran firman Tuhan tadi kita baca itu perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Nah, di dalam ayat yang pertama berbunyi demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena perikopnya bertekun dalam doa, dan di firman Tuhan dalam ayat pertama berkata bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu itu seperti apa, Kanesya? Tidak jemu-jemu itu tidak bosan, tidak capek, malas, aku gak mau berdoa lagi, Kanesya. Kenapa kamu gak mau berdoa? Doa aku gak dijawab-jawab. Aku kan berdoa supaya aku dapat baju baru. Aku kan berdoa supaya aku dapat sepeda baru. Tapi kok gak dijawab-jawab sih sama Tuhan? Bosan, capek. Tidak. Tapi kebenaran firman Tuhan bilang jangan jemu-jemu. Kalau hari ini mungkin doa kalian belum terjawab karena sudah berdoa lama tapi belum terjawab, terus berdoa. Karena firman Tuhan bilang apa? Terus berdoa. Bertekunlah dalam doa, jangan jemu-jemu. Karena kita nggak tahu, mungkin besok atau lusa atau mungkin bulan depan atau mungkin tahun depan doa kita terjawab, dan bahkan itu terjawab lebih dari yang tidak kita pikirkan, bahkan bisa lebih dari apa yang kita doakan. Nah, dalam kebenaran firman Tuhan ini menggambarkan ada dua perumpamaan, ada berbicara tentang dua tokoh dalam perumpamaan ini. Yang pertama berbicara kepada mengenai seorang hakim yang lalim dan seorang janda. Hakim ini punya tabiat yang tidak terpuji. Hakim ini kalau mau dibilang sombong, karena dia mungkin merasa dia orang besar, jadi dia nggak mau menghormati orang lain yang harus menghormati dia. Bahkan dia juga tidak menghormati Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan berkata bahwa hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, dia nggak takut sama Tuhan, dan bahkan dia tidak menghormati seorang pun. Ya, hal ini menggambarkan bahwa hakim ini adalah seorang yang tidak berperi kemanusiaan, kejam, jahat, ya, lalim, sombong, angkuh, ya. Bagaimana ya? Pokoknya dia itu nggak mau menghargai orang lain. Tapi kan saya percaya anak-anak Tuhan sekolah minggu sana adalah orang-orang, anak-anak yang baik, anak-anak yang mau menghargai orang lain, apalagi sangat mencintai Tuhan. Dan yang kedua menggambarkan seorang janda.
Dia adalah seorang yang tidak punya apa-apa. Dia tidak mampu membayar seorang pembela untuk membela haknya. Dan walaupun ia tahu bahwa hakim itu adalah seorang yang lalim, namun ia hanya bisa berharap kepada hakim itu untuk membela haknya. Ya, di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam ayatnya yang keempat, ayat ketiga, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Ya, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Hakim itu terus menolak permintaan janda itu untuk bisa bela haknya. Hakim itu tetap menolak, walaupun selain itu hal ini menggambarkan bahwa janda ini benar karenanya ia berusaha mencari keadilan, walaupun dia tahu resikonya dia akan dihukum karena dia mengganggu hakim. Ya, kalau kita misalnya nih kita ngadu, kita nih benar, tapi kita pergi ke Pak Presiden, terus kita bilang, Pak Presiden bela hakku, Pak Presiden bela hakku. Misalnya Pak Presidennya sombong gitu ya, misalkan Pak Presiden Jokowi kan orang baik ya, tapi misalnya nih kita minta tolong kepada Pak Presiden, Pak tolong saya, Pak tolong saya, tapi Pak Presiden ini nggak mau nolong kita, lalu kita paksa. Wah, bisa kalau kita paksa terus Pak Presiden ngerasa, malas banget saya, hukum aja dia. Pak Presiden saya bisa marah. Hakim ini juga bisa saja, hakim ini memang marah, rese banget ini orang, minta dibela-bela terus. Janda ini tahu bahwa kalau dia terus mengganggu hakim, dia tahu resikonya bahwa dia bakalan dihukum. Pasti dia akan dihukum karena dia mengganggu hakim ini, ya orang yang tinggi yang punya jabatan. Tapi firman Tuhan bilang dia permintaan si janda yang tidak jemu-jemu menyusahkan sang hakim. Karena itu sang hakim yang terkena lalim itu akhirnya membenarkan janda yang gigih. Janda ini tidak jemu-jemu, tidak satu kali dia bilang, Pak Hakim bela aku dong, Pak Hakim bela aku sekali. Oh, gak mau saya bela kamu, udah dia pergi. Enggak gitu, dia terus melakukannya. Janda ini terus melakukannya. Pak Hakim bela hak saya dong, Pak Hakim bela hak saya dong, Pak Hakim bela hak saya dong. Dia terus melakukan itu dengan tidak jemu-jemu, seperti kita berdoa. Kalau hari ini Tuhan Yesus belum jawab, terus berdoa sampai Tuhan Yesus melakukan mujizatnya bagi kehidupan kita. Dan di ayat yang kelima berkata, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ya, sempat hakim ini memikirkan hal itu. Wah, aku bela aja dia supaya dia nggak bikin rese aku, nggak gangguin aku melulu, bela aku. Ya udah, aku benarkan dia aja supaya kan kalau orang minta ditolong, kalau terus orang yang mau nolong kita tuh, yang kita minta tolong nggak mau nolong kita, pasti kan kita marah ya. Tapi janda ini dia nggak marah, dia tetap minta tolong terus tidak jemu-jemu, dia terus bertekun minta tolong. Akhirnya hakim ini mengambil keputusan untuk, yaudah aku benarkan dia, jangan sampai dia serang aku lagi. Yaudah aku benarkan dia aja supaya dia pergi dan tidak mengganggu aku. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya hakim ini membela janda ini dan akhirnya janda ini terbebas dari tuntutan-tuntutan yang ada. Dan adik-adik Kanisha mau kasih tahu bahwa perumpamaan ini tidak menggambarkan bahwa Allah adalah hakim yang tidak adil. Bukan, Allah tidak digambarkan sebagai hakim yang tadi yang tidak adil, itu tidak, itu bukan Allah, tapi itu sebuah perumpamaan, ya. Tapi di sini firman Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa orang sekejam apapun itu, orang yang tidak menghormati, orang yang jahat sekalipun, orang yang lalim sekalipun, Tuhan bisa pakai dia. Tuhan bisa meluluhkan hatinya dengan permintaan. Tuhan bisa meluluhkan hatinya dengan kegigihan, dengan tidak jemu-jemu ketika janda ini datang kepada hakim itu. Kalau kita datang terus kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong,
Tuhan akan membukakan jalan. Siapapun itu, orang keras apapun, Tuhan akan menjamah hatinya supaya apa? Dia bisa melakukan yang terbaik. Walaupun dia nggak menghormati Tuhan, dia tidak mengenal Tuhan, dia nggak suka sama Tuhan, tapi Tuhan bisa memakai dia untuk membela hak janda itu. Karena apa? Apa yang dilakukan? Kenapa sampai hakim itu bisa membela janda ini? Karena janda ini tidak jemu-jemu datang meminta pertolongan kepada hakim ini. Dia terus. Demikianlah dengan kita, anak-anak Tuhan. Kita harus terus berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus menjamin bahwa Allah akan bermurah hati kepada umatnya. Ya, perumpamaan ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mendorong umat Allah. Perumpamaan ini dipakai Tuhan Yesus kepada untuk mendorong anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu supaya terus bertekun di dalam doa, terus bertekun di dalam iman dan kegigihan, dan terus bertekun di dalam doa kita kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus akan bermurah hati kepada umat-umatnya. Walaupun ada jaminan itu, Tuhan Yesus juga mengingatkan bahwa dibenarkan adalah mereka yang beriman kepadanya. Ya, di dalam ayat yang ke-8 Kanisha akan bacakan. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Dia akan segera membenarkan mereka. Dia akan segera membenarkan mereka. Tuhan akan menolong kita semua. Ketika orang-orang percaya kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus akan membenarkan kita. Asalkan kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, jangan bosan-bosan berdoa, minta kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus pasti akan menjawab. Kalau janda itu bisa dibela, walaupun hakim itu lebih baik bela aja daripada dia mengganggu, tapi itu kehendak Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang akan meluluhkan hati si hakim ini, dan akhirnya dia membela janda ini, dan janda ini terbebas. Dan demikian juga kehidupan kita mau terus berdoa kepada Tuhan, sehingga apapun yang menjadi pergumulan doa adik-adik saat ini, ketika adik berdoa, Tuhan aku mau jadi anak yang pintar, Tuhan aku mau jadi anak yang hebat, Tuhan aku mau lebih lagi di dalam Tuhan, terus berdoa, maka Tuhan Yesus akan memberikannya kepada kita. Amin. Nah, kebenaran firman Tuhan ini Kanisha mau supaya kita sama-sama belajar dalam sekolah minggu. Bahkan Kanisha juga kita mau terus belajar, kita mau berdoa dan mau terus berdoa setiap hari. Ya, karena berdoa adalah hal yang penting. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan untuk para murid-murid yang mengikutnya untuk terus berdoa. Jangan bosan-bosan untuk berdoa. Yang kedua, bahwa ada jaminan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita ketika kita berdoa. Tuhan mendengarkan setiap doa yang disampaikan oleh kita. Ketika kita berdoa, maka Tuhan akan menolong. Ada jaminan dalam setiap doa-doa kita. Berdoa yang benar adalah berserah kepada keputusan Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dan berkarya dalam kehidupan kita. Kita berserah. Ketika kita udah berdoa, kita serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan menjawab setiap doa kita. Karena apa? Tuhan Yesus mendengarkan doa orang-orang yang beriman dan melakukan kehendaknya. Karena anak-anaknya juga harus selalu melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Amin. Kita mau terus bertekun dalam doa. Jangan pernah bosan, jangan jemu-jemu, jangan capek-capek minta sama Tuhan. Kalau janda itu dia tidak bosan-bosan, dia tidak capek untuk meminta kepada hakim supaya bela haknya, dan akhirnya hakim membela haknya walaupun dalam keadaan terpaksa. Tapi itu yang baik, itu yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, mau kita yang kecil, mau kita yang gede, kalau kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Amin. Adik-adik tetap berdoa supaya corona ini cepat selesai, kita bisa bersama-sama di tempat ini. Ya, kita terus bekerja. Yaitu apa? Berdoa dan bekerja itu apa? Kita tetap berdoa dan kita tetap jaga kesehatan kita. Kalau kita keluar, tetap pakai masker, ya, supaya kita tetap sehat.
Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik tundukkan kepala, kita akan berdoa mengucap syukur. Bapa Surgawi, kami ucap syukur, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar di pagi hari ini. Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, supaya kami mau belajar dari janda ini untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu, berdoa sampai Tuhan Yesus menjawab setiap pergumulan doa kami. Dimanapun kami berada saat ini, apapun yang menjadi doa dan harapan kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau tolong memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami. Kalau di hari ini, kalau ada anak sekolah minggu atau orang tua kami yang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan, menjamah mereka, memulihkan mereka yang ada dalam pergumulan. Tuhan Yesus berikan jawaban atas setiap pergumulan doa mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera Allah itu akan selalu menyertai, membimbing, menolong kami hingga sampai Tuhan Yesus datang. Kami semua beroleh kemurahan, bahkan kami semua beroleh sukacita yang berasal dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Sampai jumpa. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Pertama, cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. 3. Pakailah masker saat batuk atau bersin. Istirahatlah jika kamu memang sakit. Hindari tempat ramai, bermain di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya.